Sawu sufufakum, luruskan soft kalian. Fa inna taswiyatas soffi min tamamis shalah. Meluruskan soft itu bagian daripada soft. Dan meluruskan soft itu sudah saya bahas kemarin bahwa yang disamakan itu tungkaknya bukan jempolnya. Keutamaan soft. Nah, soft ini dalam Islam sangat penting sekali. Keutamaan soft itu dalam Islam sangat diperhatikan. Soft itu adalah satu hal yang dimiliki Muslim dan tidak dimiliki oleh agama yang lain. Ya, karena agama yang lain itu tidak punya seperti Islam yang softnya itu betul-betul rapi, dan kalau waktu diajak sholat, azan, walaupun sedang berserakan duduknya, begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berdiri. Jangankan di musola atau di masjid yang kecil, di Masjidil Haram yang jutaan begitu. Ya, sekali sholat itu kita 2 juta orang. Istawu watarasu, langsung sudah langsung. Nah, itu tidak dimiliki oleh agama lain kecuali Islam. Maka Islam itu sangat memperhatikan yang namanya soft. Nah, soft yang dipakai ini adalah untuk meluruskan barisan sebagaimana barisannya para malaikat. Ya, sudah kita bahas, sudah berapa hadis itu yang kita baca sampai hadis ke berapa kemarin sudah kita baca banyak sekali. Rasulullah bersabda, "Sawu sufufakum." Luruskan soft kalian. Fa inna taswiyatas soffi min tamamis shalah. Meluruskan soft itu bagian daripada soft. Dan meluruskan soft itu sudah saya bahas kemarin bahwa yang disamakan itu tungkaknya bukan jempolnya. Belakang ke belakang ini. Karena kan sepatunya orang ukurannya beda-beda. Ya toh, kalau satu ukurannya 37, satu ukurannya 45 misalnya. Ya, kalau disamakan jempolnya, ya belakangnya akan tidak lurus. Karena yang memanjang itu kaki kan ke depan, bukan yang ke belakang. Tungkak itu dowong ini. Tumitnya tuh memanjang, tidak mungkin. Tumitnya ya sudah begini, tumit. Nah, tapi yang ke depan ini macam-macam. Ada yang 46, ada yang 43, ada yang 42, macam-macam. Tapi kalau lurus mata tumit itu kan lurus. Yang diluruskan itu tumitnya dengan yang lain sebelah-sebelahnya itu. Jangan jempolnya disamakan. Karena nanti akan begini, kakinya akan beda. Tapi kalau tumitnya disamakan, pasti lurus. Kemudian pundaknya. Nah, kemudian nempel pundak dengan pundak. Apakah harus sampai incak-incakan begini? Jangan, itu tukar kutu air itu nanti. Ijol rang. Aku mari sembahyang jamaah ayo. Saiki rangen aku. Ayo gak rangen mau sebelah ngene. Jemteknya tuh dinaikkan jendeknya sebelah begini. Sampai perang begini. Kak Kober mbak jawab amin walad dolin. Bingung. Incak-incakan. Nggak usah nemen-nemen, biasa saja. Pokoknya kaki sama kaki dempet, pundak sama pundak dempet. Mata tumitnya lurus. Sudah, Allahu Akbar. Dicek. Kalau misalnya saya dengan sebelah saya itu nempelnya tidak bisa dimasuki oleh kambing kecil, kambing anakan yang kecil, nah, maka sudah bagus softnya. Itu perkiraannya begitu. Kalau saya berdiri sebelah saya berjamaah begini, dan kaki kita tidak bisa dimasuki oleh anak kambing kecil itu, maka sudah sah nempelnya itu, maksudnya softnya itu sudah baik. Kan ada orang yang badannya besar, nah dia kakinya itu tidak terlalu besar sehingga begini. Lah masa dia harus mengkangkang? Nanti setannya lewat isor. Setannya lewat bawah nanti. Pokoknya pundaknya nempel secukupnya, kakinya juga dempet secukupnya. Rasulullah SAW mengajarkan supaya aqimus sufufakum watarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Rasulullah mengatakan baiklah, luruskan soft kalian karena saya melihat kalian di belakang seperti saya melihat kalian di depan. Itu mukjizatnya Nabi, bisa melihat yang di belakang seperti Rasul melihat ke depan.
Di antaranya juga Rasulullah bersabda, la tusawwunna sufufakum. Hendaknya kalian luruskan benar-benar saf kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kamu akan dibuat tercerai-berai oleh Allah. Kalau kamu antara saf tidak bisa baik, bisa jadi nanti sebentar lagi ukhuwah antara kalian akan tercerai-berai. Tidak akor akhirnya antara muslim. Diawali dari apa? Dari saf yang tidak lurus. Makanya imam itu kalau lihat ke belakang, cek dulu, ditunggu dulu, tidak apa-apa. Dilihat dulu, dicek dulu. Berhenti dulu, tidak apa-apa. Biar yang belakang itu tahu kalau ini serius. Gitu. Sa'usufakum. Mereka ngeluruskannya juga biasa. Banyak orang itu tidak enak kalau terlalu dempet. Kalau terlalu dempet tidak enak, sungkan. Kalau terlalu cedek, itu sawangan kok kesergepen. Enggak, bukan kesergepen, Rasulullah memang suruh begitu. Pokoknya jangan sampai merepotkan. Rasulullah juga bersabda di hadis yang ke-11, hendaknya kalian luruskan shaf dan dempetkan antar pundak-pundak, wasuddul kholal, dan tutupkan antar sela-sela kaki kalian itu. Walinu bi aidi ikhwanikum, tarik tangan saudara-saudara kalian yang halus, ditarik, monggo. Begini, persilahkan ditarik. Ojo, kue ini wangel teman-teman. Yang halus ditarik, atau pundaknya sini didekatkan begini. Kadang-kadang orang itu tidak enak, Pak. Mau mepet gak enak deh. Kalau kita ajak gini, itu nanti dia mau. Atau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Bolongnya sedikit-sedikit, tapi 5 orang ini bolong semua begini. Nah, jenengan masuk di sebelah sini satu, nah, nanti dia geser ke sini, ini geser ke sini, ini geser ke sini. Jadi cukup kadang-kadang begitu. Coba banyak itu sekali. Banyak sekali kalau Jumatan itu biasanya. Orang sungkan itu mau mau ngisi soft itu. Enggak usah izin. Ya diiseni karena Rasulullah yang nyuruh. Wala tadharu furujatin lisyaiton, jangan kamu biarkan lobang-lobang atau celah untuk setan masuk. Waman wasala soffan wasolahullah, siapa orang yang nyambung sof akan disambung sama Allah. Hajatnya, uripnya, rizkinya, semuanya disambung oleh Allah. Waman qata'a soffa, siapa orang yang mutus sof, qata'ahullah, akan diputus sama Allah. Ya, misalnya ini soft, di sana ada. Kini lho Pak, nyedek gini lho, enggak, sehingga soft ini terputus. Dia sengaja enggak mau mepet ke sini. Dia mau eksklusif VIP di sana. Dia kan mestinya kan di tengah dulu. Diisi tengah, nanti kalau penuh ke samping, tengah lagi, samping, tengah lagi. Kan gitu ah. Sampai 8 rakaat baru nanti. Lah ini kan tengah full, tengah lagi. Loh enggak, full samping, semua ke tengah dia tidak mau. Sehingga terputus soft ini. Karena egonya. Ada itu begitu ada, karena kurang cerdas. Ada yang sengaja karena merasa aku enak gini. Ada yang tidak ngerti, kono enak. Sampai tengah-tengahnya itu bolong. Jadi gini, ini bolong, pojok ada. Nah ini mutus soft namanya itu. Jadi kalau mau ngisi, yang ngisi tengah lagi. Full lagi, tengah dulu. Full lagi, tengah lagi, terus begitu ya. Kata Nabi, siapa yang mutus soft maka nanti bisa diputus sama Allah. Itu kan bahaya itu. Iya. Ya, Rasulullah juga mengatakan di hadis yang ke-13 bahwa sempurnakan soft yang pertama yang depan ini. Jadi yang terdepan itu didahulukan dulu, full. Jadi kalau belum full, jangan buat soft ke belakangnya, full kan dulu yang depan. Masjidnya gede, males males sih. Karena ada masjidnya besar, daripada ke sana setengah gini. Jangan, ini hadisnya Rasulullah mengatakan, sempurnakan dulu yang pertama. Sudah sempurna pertama, baru yang kedua. Fullkan dulu, jadi jangan. Misalnya kapasitasnya 20 orang, baru diisi 7, langsung bikin belakangnya lagi. Berarti kan kalau 7 kan sisanya masih ada 13, 6,5 kan begitu. 6 kanan, 7 kiri misalnya. Lah ini 6 sama 7 tidak mau diisi kanan kiri. Nomor 2 diisi dulu. Nah kata Nabi bukan begitu. Soft pertama fullkan dulu, sudah, baru buat lagi di belakangnya.
Isi dulu sampai full, baru yang belakang. Kata Nabi, fal yakun fis safil muakhkhar fama kana min naqsin, kalau misalnya tidak sempurna, ya itu yang paling akhir nanti. Yang paling akhir baru tidak sempurna sepanjang tempat sholat, misalnya segini nih. Full, ya baru belakangnya rokaat soft kedua. Full, baru soft ketiga. Baru begitu. Jangan masih separuh bikin belakangnya, separuh bikin belakangnya. Tambah mengerucut begini. Tambah jadi terakhir siji. Tolak. Jangan, saking genai Kanjeng Nabi, soft aja diurus ya. Ya, Rasulullah juga bersabda yang terakhir di hadis yang ke-16, wasitul imama wasuddul khalal. Imam itu ditaruhkan di tengah. Imam itu ditaruh di tengah. Jadi kalau misalnya imamnya sholat sendiri misalnya dengan 3 orang, 4 orang, lain kalau sholat yang sudah diatur ya, misalnya sholat rawatib, sholat yang wajib, sholat faraid, memang fardu-fardu itu di tengah jelas sudah. Tapi misalnya di masjid ada orang-orang yang 7 orang, 8 orang, ayo sholat jamaah ayo. Kan biasanya agak minggir. Nah itu imamnya jangan mepet tembok. Imamnya mepet tembok, mau minggir repot. Oh, imam. Iki imam cap boy. Imamnya tuh enggak di tengah enggak apa-apa, tapi paling enggak dia persilapkan kalau misalnya 7 orang ya aku di tengahnya, tetap di tengahnya. Walaupun enggak terlalu enggak di tengah, dia agak minggir, tapi dia bagaimana caranya dengan orang yang mau sholat jamaah sama dia itu nanti akan di tengah. Berapa kira-kira yang mau sholat jamaah sama saya? Oh, ada 7 orang, ya berarti kan saya di orang yang keempat, sini. Kan pas nanti, gini. Nah, berarti saya di sini, di depannya orang yang keempat ini. Enggak nambah, ya sudah biar. Tapi yang pertama saya berada di tengah. Understand? Itu diperhatikan softnya. Ya karena itu kelebihan orang Islam.